Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Zahra Rihada Laisy dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai administrasi umum. Apa sih yang terlintas di pikiran kamu ketika kamu mendengar atau membaca kata administrasi? Mungkin kamu akan mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan catat-mencatat. Ini tidak sepenuhnya salah, karena memang kegiatan administrasi antara lain yaitu melakukan pekerjaan catat-mencatat. Namun, secara umum, administrasi yaitu usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Pengertian administrasi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Pengertian dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan aktivitas lain yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama dari dua orang atau lebih agar dapat tercapai tujuan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya ada ciri-ciri administrasi. Administrasi ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, administrasi memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, di dalam administrasi ini terdapat kelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih. Yang ketiga, administrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama. Yang keempat, di dalam administrasi tersendiri terdapat usaha atau proses kerja. Dan yang kelima adalah kegiatan di dalam administrasi selalu terdapat kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari administrasi. Ada beberapa fungsi dalam administrasi. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Ini adalah kegiatan perencana yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan. Yang kedua adalah penyusunan atau organizing. Adalah kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antar anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga adalah koordinasi atau coordinating. Coordinating ini merupakan sebagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan baik dengan menjauhi terjadinya suatu kekacauan, bentrok, kekosongan aktivitas yang dilaksanakan dengan menghubungkan, menyatukan dan menyesuaikan suatu pekerjaan bawahan yang sehingga terdapat kerjasama yang terencana dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang keempat adalah laporan atau reporting. Reporting ini adalah aktivitas penyampaian perkembangan atau hasil dalam suatu kegiatan dengan membuat dan memberikan laporan dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi baik lisan ataupun tulisan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas para anggota organisasi. Yang kelima adalah penyusunan anggaran atau budgeting. Budgeting ini adalah aktivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan atau anggaran dalam organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang keenam adalah penempatan atau staffing. Staffing adalah kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi, mulai dari perekrutan tenaga kerja, pengembangan, perlengkapan di dalam organisasi tersebut. Yang terakhir adalah pengarahan atau directing. Directing ini adalah aktivitas berinteraksi dengan anggota organisasi dalam bentuk memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dijalankan dengan baik guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setelah mengetahui definisi dan fungsi administrasi, maka kita akan mengetahui apa sih tujuan dari kegiatan administrasi itu dilakukan. Yang pertama adalah menyusun program usaha. Setiap organisasi sangat membutuhkan informasi dan data sebagai acuan dalam menyusun program kerja unggulan. Informasi dan data ini dapat diperoleh dari kegiatan administrasi. Itu alasannya mengapa proses administrasi itu harus dilakukan secara sistematis agar informasi dan data yang dibutuhkan dapat ditentukan dengan mudah. Yang kedua adalah mengevaluasi kegiatan organisasi. Sistem administrasi yang baik akan membantu organisasi untuk melihat berbagai informasi dan data. Melalui informasi dan data tersebut, maka selanjutnya organisasi dapat melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah memantau aktivitas administrasi. Kegiatan administrasi ini meliputi banyak hal, sehingga pelaksanaannya itu harus dilakukan secara teratur dan sistematis.
Dengan adanya administrasi yang baik, maka organisasi atau perusahaan dapat memantau apa, bagaimana, kapan, dan mengapa sebuah kegiatan itu harus dilakukan. Yang keempat adalah memastikan keamanan kegiatan usaha. Setiap organisasi atau perusahaan membutuhkan kepastian keamanan dalam melakukan kegiatan usahanya. Oleh sebab itu, setiap organisasi membutuhkan administrasi yang baik untuk memantau setiap aktivitas baik dari dalam maupun dari luar. Dengan adanya proses administrasi, maka setiap aktivitas dan transaksi akan tercatat secara jelas dan terperinci. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dari administrasi. Pengertian administrasi dalam bisnis ini sebenarnya sangat luas dan akan berhubungan dengan berbagai macam jenis manajemen di beberapa posisi di departemen perusahaan. Menurut kontributor Pankaj Misra melalui LinkedIn, administrator ini nantinya akan menjadi penghubung berbagai departemen, partner perusahaan, dan konsumen sekaligus. Karena itu, bidang ini setidaknya harus bisa mengcover beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah memahami pengertian dari administrasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja staf kantor dalam hal pengorganisasian dan mengatur administrasi kantor di berbagai bidang. Yang ketiga, mengeluarkan standar filing yang tepat. Yang keempat, mengembangkan dan mengatur aset perusahaan. Yang kelima, mampu mengembangkan prosedur administrasi. Yang kelima, mampu mengontrol dan merencanakan budget administrasi. Yang terakhir, membuat laporan kegiatan perusahaan mulai dari penggajian, kegiatan pengiriman, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, tugas utama dari administrator ini tergantung perusahaan. Yang pasti bidang ini akan memastikan efisiensi performa perusahaan di semua departemen. Mereka bertindak sebagai jembatan penghubung antara manajemen dan juga karyawannya. Administrasi kantor ini adalah salah satu elemen yang dikaitkan dengan efisiensi dan produktivitas kerja perusahaan. Mereka memberikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai departemen sehingga masing-masing job description-nya itu setiap manajemen pasti tercapai. Mereka menyediakan apa yang dibutuhkan oleh berbagai departemen, membangun peraturan dan budaya perusahaan. Kelihatannya bidang ini seperti hilang di telan bumi, padahal administrasi adalah kunci utama kelancaran regulasi perusahaan. Demikianlah penjelasan mengenai administrasi umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.